Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia, SDM, unggul yang seiring dengan kebutuhan dunia usaha maupun industrinya. Melihat kebutuhan ini, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengembangkan konsep pendekatan pembelajaran yang dikenal sebagai Teaching Factory. Konsep ini menyajikan model pembelajaran berbasis produk, barang atau jasa, melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sebuah tugas utama bagi pemerintah untuk menguatkan sistem pendidikan vokasi di Indonesia agar dapat sepadan dengan perkembangan ekonomi dan industri. Kebijakan InMatch ini mencoba untuk mengatasi gap antara pertumbuhan ekonomi dengan angka pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fauzul Iman dengan NIM 2283220012 dari kelas A. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Tema yang saya angkat untuk yang kedua kalinya ini yaitu mengenai Teaching Factory. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Vokasi senantiasa berupaya meningkatkan inovasi bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). Inovasi tersebut salah satunya dengan pelaksanaan Teaching Factory, sebuah model pembelajaran yang dioperasikan seperti pabrik dalam sekolah. TEFA membawa pendekatan praktis yang merujuk pada standar prosedur industri. Sesungguhnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015, Teaching Factory didefinisikan sebagai sarana produksi di sekolah yang dijalankan berdasarkan prosedur dan standar industri untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri, tanpa berorientasi mencari keuntungan. Grand Design Teaching Factory SMK menjelaskan konsep pembagian suatu model berbasis produk atau jasa di SMK yang mengacu pada standar industri dan dilaksanakan dengan suasana mirip dengan industri sebenarnya. Implementasi dari Teaching Factory dalam jalur pendidikan sekolah menengah kejuruan, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri menjadi aspek yang sangat krusial, mengingat kemajuan teknologi dan prosedur produksi atau jasa yang berlangsung dengan cepat. Implementasi Teaching Factory di SMK akan memicu pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, menciptakan mekanisme yang memastikan SMK dapat selalu beradaptasi dengan perkembangan industri atau jasa secara otomatis. Ini mencakup transfer pengetahuan, teknologi, manajerial, evaluasi kurikulum, pelaksanaan prakerin, dan aspek lainnya. Tujuan dari Teaching Factory yaitu tujuan Teaching Factory di sekolah menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kesiapan kerja, penyelarasan kompetensi, dan membentuk karakter kerja lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini dicapai melalui proses pembelajaran yang berfokus pada produk atau jasa, melibatkan rekayasa perangkat pembelajaran yang diadakan dalam lingkungan, suasana, serta tata kelola mengikuti standar dunia usaha dan dunia industri atau kondisi tempat kerja usaha yang sebenarnya. Prinsip dari Teaching Factory ada dua prinsip, yaitu yang pertama yaitu ada perangkat pembelajaran didesain berdasarkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Yang kedua yaitu siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran berbasis produksi, sehingga kompetensi siswa berkembang melalui pengalaman pribadi dalam pembuatan, pelaksanaan, dan atau penyelesaian produk atau jasa, sesuai dengan standar, aturan, dan norma-norma kerja yang berlaku di dunia usaha dan dunia industri. Model pelaksanaan Teaching Factory.
Pelaksanaan Teaching Factory sesuai panduan Teaching Factory Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan terbagi atas 4 model dan dapat digunakan sebagai alat pemetaan SMK yang telah melaksanakan Teaching Factory. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dual system. Dual system dalam bentuk praktik kerja lapangan adalah pola pembelajaran kejuruan di tempat kerja yang dikenal sebagai experience based training atau enterprise based training. Yang kedua yaitu ada competence based training. Competence based training atau pelatihan berbasis kompetensi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada model ini, penilaian peserta didik dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik telah mencapai keterampilan pengetahuan yang dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang ditempuh. Yang ketiga yaitu ada production based education dan training. Production based education and training merupakan sebuah pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik perlu diperkuat dan dipastikan keterampilannya dengan memberikan pengetahuan pembuatan produk nyata yang dibutuhkan dunia kerja, industri, dan masyarakat. Yang keempat yaitu ada Teaching Factory. Teaching Factory merupakan sebuah konsep pembelajaran berbasis industri, produk, dan jasa melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan sebuah lulusan yang kompeten dengan kebutuhan pasar atau dunia industri. Manfaat dari Teaching Factory yaitu ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu dapat meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengantaran soft skill dan hard skill kepada peserta. Yang kedua yaitu dapat meningkatnya kolaborasi dengan dunia usaha atau dunia industri melalui penyelarasan kurikulum, menyediakan instruktur, alih pengetahuan atau teknologi, pengenalan standar dan budaya industri. Yang ketiga yaitu dapat meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui interaksi dengan dunia usaha atau dunia industri. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja di industri pendidikan dan pelatihan kejuruan. Dan yang kelima yaitu memperkaya portofolio dan pengalaman siswa melalui produk yang telah dibuat dan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. SMK Budi Bakti Ciwidey bersinergitas dalam berbagai kompetensi jurusan, yakni bisnis, daring dan pemasaran dengan bisnis center, rekayasa perangkat lunak UFO, dan desain komunikasi visual dengan Visual Corner atau VISER. Desain komunikasi visual atau DKP adalah pendidikan vokasi tingkat menengah pada bidang seni dan industri kreatif. Sebagai bagian dari program keahlian seni rupa, ruang lingkup kegiatan pembelajaran keterampilan yang didapatkan merupakan perpaduan antara teknologi dengan cabang seni rupa. SMK Budi Bakti Ciwidey dalam kompetensi desain komunikasi visual berupaya mewujudkan Teaching Factory atau TEFA sebagai salah faktor penunjang keberhasilan menjadikan anak didik yang unggul. TEFA Desain Komunikasi Visual Budi Bakti Ciwidey berorientasi memberikan nama branding, yaitu Visual Corner atau VISER. Visi dan misi Visual Corner atau VISER. Visi sebagai faktor penunjang keberhasilan menjadikan anak didik SDM yang unggul untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri. Misi 1. Berkontribusi menyelenggarakan pendidikan yang efektif, inovatif, dan berorientasi memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri atau DUDI. 2. Membangun sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan profesional. 3. Menciptakan sebuah produk yang berkontribusi positif terhadap lingkungan dan kebutuhan industri. Visual Corner bekerja sama dengan unit produksi, rekayasa perangkat lunak atau RPL, dan bisnis daring dan pemasaran. Kombinasi proyek unit produksi RPL dan Visual Corner. 1.
Menciptakan modeling produk untuk kebutuhan web. 2. Foto produk untuk kebutuhan sistem berbasis web. 3. Desain layout program untuk kebutuhan UI atau UX website. 4. Membuat logo dan icon untuk kebutuhan branding website. 5. Membuat video interaktif atau user guide kebutuhan programming. 6. Membuat video tutorial penggunaan software and hardware. 7. Membuat video review software and hardware rekayasa perangkat lunak. Sedangkan kombinasi unit produksi BDP Business Center dengan Visual Corner adalah 1. Membuat desain packaging untuk kebutuhan produk, makanan, and pakaian. 2. Business Center akan mempromosikan produk Visual Corner offline maupun online. 3. Membuat e-learning animasi untuk kebutuhan presentasi dan pemasaran produk. 4. Membuat iklan promosi berbasis media cetak atau elektronik